Kericuan terjadi antara keluarga korban mutilasi yang didukung ratusan orang dengan aparat kepolisian di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Aksi saling dorong ini dipicu karena pihak pengadilan tidak memberitahu pihak keluarga korban bahwa sidang akan digelar. Keluarga korban memaksa masuk ke dalam ruangan sidang, namun agenda sidang pembunuhan yang disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana sudah selesai. Pihak keluarga korban kecewa dengan majelis hakim yang tidak memberitahu agenda sidang sehingga mereka tidak mengikuti jalannya persidangan. Pihak keluarga korban menuntut sidang selanjutnya untuk digelar secara terbuka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, korban pengempesan ban membawa mobilnya di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok di sebuah bengkel. Namun tiba-tiba salah satu pelaku keluar dari mobil korban yang sedang berbincang. 4 pelaku dikejar warga setelah korban berteriak. 1 pelaku tertangkap tak jauh dari bengkel. Seorang pelaku ditangkap warga dan diamuk setelah motornya menabrak kendaraan lain dan ditemukan uang ratusan juta rupiah. Para pelaku berharap korban tidak akan membawa mobilnya ke sebuah bengkel, tapi berhenti di tempat. 2 pelaku ditangkap polisi, sementara 2 lainnya dalam pengejaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi konvoi penggembira perguruan silat kembali terjadi di jalanan di wilayah Tuban saat pengesahan warga baru. Para pelaku konvoi menggunakan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar. Sebagian besar menggunakan knalpot brong yang memicu kebisingan di jalan raya. Para pelaku menyalakan flare saat konvoi berkerumun di sepanjang titik keramaian serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat dan sejumlah pengendara umum terpaksa putar balik. Polisi melakukan pembubaran massa di sejumlah titik konvoi. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat ratusan penggembira berlarian membubarkan diri saat polisi mendatangi lokasi konvoi. Sebagian peserta berusaha melarikan diri ke arah permukiman warga, namun berhasil ditangkap polisi di lapangan. Dalam operasi ini sebanyak 326 orang diamankan. Dalam hal ini diduga melakukan aksi konvoi-konvoi yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Tuban. Oleh sebab itu kemarin telah dilakukan penindakan dan mengamankan sebanyak 326 orang. Polisi mengamankan 224 kendaraan, 263 laki-laki dan 33 perempuan yang masih berusia remaja. Para pelaku ditahan dan dikembalikan asal dijemput orang tuanya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Angelika Devagam. Inilah Lintas Sayus Pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat hilang kendali, mobil dinas mewah menabrak 6 kendaraan di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur pada Jumat pagi. 2 pemotor terluka akibat peristiwa tersebut. Tujuh kendaraan terdiri dari 5 mobil dan 2 sepeda motor terlibat tabrakan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman. 2 orang pemotor terluka dalam peristiwa tersebut. Tabrakan diduga akibat sopir mobil mewah berplat kendaraan dinas yang melaju dari arah Jatinegara menuju Rawamangun hilang kendali sehingga menabrak 6 kendaraan di depannya.
Petugas kepolisian dan Satpol PP serta pengguna jalan mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Betul aja sih ini, cuma kebentur dashboard. Tadi yang mobil Fortuner itu mobil apa sih itu yang tahu? Kayak mobil dinas tapi aku nggak tahu dari mana. Orangnya sempat keluar atau emang luka nggak bisa keluar? Pas tadi saya turun sih dia belum bisa keluar ya, kayak nggak sadar. Anggota langsung turun, kita mengadakan olah TKP dengan juga untuk menderekkan kendaraan yang terlibat. Saat ini sambil menunggu derek yang berikutnya, dua kendaraan sudah diderek, ini berikutnya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 penumpang minibus dan seorang pengendara motor menjadi korban tabrak lari oleh sebuah mobil yang dikendarai pria warga negara asing asal Cina di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ironisnya, pelaku yang dalam kondisi mabuk berat justru nekat membawa kabur mobil patroli. Tiga orang luka parah usai menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari Senen, Jakarta Pusat. Mereka ditabrak sebuah mobil mewah yang dikendarai seorang pria warga negara asing. 2 korban penumpang mobil minibus dan 1 pengendara motor. Pelaku diduga mabuk berat sehingga tak merasa bersalah atau berusaha menolong para korbannya. Ironisnya, pelaku justru melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah memberikan pertolongan kepada para korban. Namun karena mabuk berat, mobil patroli yang dibawa pelaku akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku adalah pria warga negara asing asal Cina berinisial LL. Ketiga korban luka-luka selanjutnya dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pria asing asal Cina itu diperiksa di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga baru belajar mengemudi, sebuah minibus mengalami kecelakaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 1 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Sebuah minibus mengalami insiden tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah kecelakaan ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan diduga sang sopir baru belajar mengemudi. Sang sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga sopir salah menginjak pedal rem, namun sang sopir justru menginjak pedal gas. Atas kejadian tersebut, 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang dan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, kebakaran melanda 6 warung kontrakan dan 2 rumah di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Diduga api berasal dari kompor meledak saat tinggal penghuninya di salah satu kontrakan. Kobaran api melahap bangunan rumah di Jalan Rawa Kuning, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Api menjalar ke bangunan sekitarnya hingga menghanguskan 2 rumah dan 6 warung. Sejumlah warga panik, bahkan penghuni kontrakan yang sudah mulai berjualan makanan tak bisa menyelamatkan dagangannya. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api. 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk pemadaman. Diduga api berasal dari kompor gas yang digunakan memasak meledak saat ditinggal penghuni kontrakan. Terjadi kebakaran disebabkan oleh salah satunya karena kompor. Ya, ini kebetulan pemiliknya memasak, kemudian ditinggal sama dugaannya seperti itu untuk awal. Tak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polisi terus menginvestigasi untuk mengungkap penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang hingga kini masih misterius. Polisi pun kembali olah TKP di indekos korban di Menteng, Jakarta Pusat. Hasil investigasi kasus ini akan diumumkan pada pekan depan.
Kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Garis polisi pun dibentangkan di pintu gerbang kos menandai tengah olah TKP. Sementara petugas Dokpol, Inafis hingga Puslafor Polri tampak sibuk menyelidiki bagian dalam dan luar Indekos. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Darupangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan laptop milik korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Adapun korban ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.